Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nama saya Indah Khairunisa Safitri. Di sini saya akan membahas tentang manfaat perencanaan pendidikan. Tujuan saya untuk pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pendidikan dari dosen saya atas nama Ibu Eli Kartika Sari MPD. Nah, manfaat perencanaan pendidikan. Seperti yang kita tahu, pendidikan adalah kunci dan perencanaan pendidikan adalah pintu yang membukanya. Dengan perencanaan yang tepat, pendidikan menjadi lebih dari sekedar aktivitas belajar. Ia menjadi sarana untuk mencapai cita-cita dan potensi maksimal setiap individu. Manfaat dari perencanaan pendidikan sangat luas. Ia memberikan arah yang jelas bagi setiap pelajar, membantu mereka mengenali bakat dan minat, dan membimbing mereka ke jalur karir yang sesuai. Perencanaan yang matang juga menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran, baik bagi siswa maupun para pengajar. Jadi dengan perencanaan yang baik, pendidikan tentu bisa mengubah masa depan, bukan hanya untuk individu itu sendiri, tetapi bagi masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya, mari kita bahas lebih dalam tentang apa itu manfaat perencanaan pendidikan. Ini kita lewatkan saja, kita langsung masuk ke apa itu manfaat perencanaan pendidikan menurut Sorsoenaria dan Departemen Pendidikan Nasional. Mereka menuliskan bahwa ada beberapa manfaat perencanaan pendidikan yang sudah tersistematis dengan baik. Yang pertama, ada standar pelaksanaan dan pengawasan. Kedua, pemilihan alternatif. Ketiga, penyusunan prioritas. Keempat, penggunaan sumber daya yang efisien. Kelima, kesiapan terhadap perubahan sosial dan budaya. Keenam, koordinasi yang lebih baik. Ketujuh, minimalkan pekerjaan yang tidak efisien. Selanjutnya, di sini saya akan menguraikan lebih lanjut mengenai manfaat perencanaan pendidikan. Standar pelaksanaan dan pengawasan. Yang dimaksud dari kalimat ini berarti bahwa perencanaan pendidikan yang baik menjadi acuan bagi semua tindakan dalam institusi pendidikan, baik untuk anggota maupun pemimpin itu sendiri. Jadi setiap tindakan yang dilakukan pemimpin dan maupun anggotanya harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sehingga kegiatan yang dilakukan bisa menjadi lebih terarah dan terstruktur. Selanjutnya ada pemilihan alternatif. Di kalimat ini disampaikan bahwa perencanaan pendidikan membantu lembaga pendidikan memilih cara atau strategi untuk mencapai tujuan. Jadi selain itu juga perencanaan ini membantu mereka untuk mempersiapkan solusi cadangan jikalau sewaktu-waktu ada kesalahan atau hambatan dalam organisasi tersebut. Jadi mereka bisa menggunakan alternatif yang telah disiapkan untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cepat dan efektif. Yang ketiga ada penyusunan prioritas. Di sini kalimat ini menjelaskan bahwa perencanaan di lembaga pendidikan sangat penting karena membantu skala prioritas. Dengan perencanaan, lembaga dapat menentukan apa saja tujuan yang perlu dicapai terlebih dahulu dan merancang langkah-langkah. Jadi, artinya perencanaan membantu lembaga fokus pada hal-hal penting dan sistematis dalam mencapai visi mereka. Yang keempat, penggunaan sumber daya alam. Kalimat di sini menguraikan bahwa dengan perencanaan, lembaga pendidikan bisa memanfaatkan sumber daya seperti tenaga, waktu, dan biaya secara optimal sesuai kebutuhan yang sebenarnya. Melalui perencanaan, lembaga dapat melakukan analisis yang cermat untuk menentukan jumlah dan jenis sumber daya yang benar-benar dibutuhkan.
Jadi maksudnya di sini perencanaan membantu memastikan bahwa sumber daya yang digunakan ini tidak terbuang sia-sia dan tentunya digunakan secara efektif. Yang kelima, kesiapan terhadap perubahan sosial dan budaya. Di dalam kalimat ini dijelaskan bahwa perencanaan pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mencapai tujuan lembaga, tetapi juga membantu semua orang dalam organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan budaya. Yang dimaksud dalam organisasi itu meliputi guru, staf, dan murid. Nah, dengan perencanaan ini, setiap individu jadi lebih siap buat menghadapi perkembangan baru. Didorong dengan kerjasama secara aktif dalam mendukung program pendidikan sesuai dengan tanggung jawab dan peran mereka masing-masing. Selanjutnya yang keenam, koordinasi yang lebih baik. Disampaikan dalam kalimat ini bahwa perencanaan pendidikan berperan penting dalam mempermudah koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam bidang pendidikan. Jadi dalam bidang pendidikan ini meliputi guru, staf, administrasi, kepala sekolah, hingga pihak eksternal lainnya. Dengan perencanaan yang baik, setiap pihak bisa memahami perannya masing-masing, berkomunikasi dengan lebih lancar, dan bekerja sama lebih efektif, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada kualitas layanan pendidikan yang diberikan pada siswa dan masyarakat. Yang terakhir, ketujuh, mengurangi pekerjaan yang tidak efisien. Kalimat tersebut menjelaskan bahwa perencanaan pendidikan memiliki peran penting dalam menghindari tindakan yang tidak memberikan hasil atau yang tidak jelas tujuannya. Dengan adanya perencanaan yang baik, lembaga pendidikan dapat minimalkan kegiatan yang tidak efektif atau tidak efisien, sehingga semua usaha yang dilakukan menjadi lebih terarah dan produktif. Ini berarti bahwa perencanaan membantu memastikan setiap langkah yang diambil memiliki tujuan yang jelas dan berkontribusi pada pencapaian hasil yang diinginkan. Dengan begitu, sumber daya seperti waktu dan tenaga dapat digunakan dengan lebih optimal. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa perencanaan pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam lembaga atau sekolah, dan diyakini perencanaan menjadi tahap awal dalam menentukan langkah selanjutnya, di mana perencanaan yang baik akan melahirkan tujuan dan manfaat yang baik pula. Sekian dari saya, semoga materi yang saya bahas dapat bermanfaat, bisa dipahami, dan mohon maaf apabila masih banyak kesalahan, karena sejatinya yang tidak pernah salah adalah perempuan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.